Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita punya sumber menarik nih. Bab 20 dari buku sejarah yang Anda bagikan. Fokusnya ke periode yang, wah kayaknya penting banget ya. Dunia Arab antara 1914 sampai 1939. Iya, betul. Rentang waktu antara dua perang dunia. Betul, dan di dalamnya itu katanya terjadi perubahan besar-besaran dalam cara hidup dan cara berpikir orang. Jadi misi kita di sini, kita mau coba gali bareng-bareng gimana sih kehidupan sehari-hari, kota-kotanya, budayanya, bahkan pemikiran keagamaannya itu berubah drastis. Siap ya kita bedah? Siap, periode ini memang krusial sekali. Coba Anda bayangkan, Kekaisaran Ottoman yang udah berkuasa ratusan tahun, itu kan runtuh ya. Terus pengaruh Eropa makin kuat masuk. Hmm, Ini kayak membuka lembaran baru lah. Penuh tantangan, tapi juga ada peluang baru buat masyarakat Arab. Lanskap sosial, lanskap intelektual mereka itu benar-benar dibentuk ulang di masa ini. oke. Mungkin kita bisa mulai dari dasarnya dulu kali ya, perubahan di pedesaan gitu. Setuju, kita mulai dari desa. Nah, salah satu yang langsung kelihatan dari sumber Anda ini, peran kaum nomaden itu mulai, gimana ya, meredup gitu kekuatannya secara politik. Iya, betul. Meskipun kekuatan bersenjata mereka itu masih sempat dipakai juga sih, kayak dalam pemberontakan Syarif Hussein atau waktu Ibn Saud menaklukkan Semenanjung Arabia, itu kan pakai kekuatan Beduin juga. Benar, dimanfaatkan. Tapi itu seolah jadi, apa ya, semacam pemakaian terakhir dalam skala besar gitu untuk politik. Ah, oke. Jadi arahnya udah jelas ya, ke kehidupan menetap. Bahkan katanya Ibn Saud sendiri juga mendorong pengikut Beduinnya buat tinggal permanen kan? Betul sekali. Nah, yang menarik bersamaan dengan melemahnya kekuatan nomaden ini, kehidupan di desa-desa yang udah menetap itu sendiri juga berubah total. Oh iya, gimana tuh? Di banyak tempat, lahan pertanian memang jadi lebih luas. Tapi, nah ini yang perlu Anda perhatikan, perluasannya ini seringkali bukan buat makan orang lokal aja. Terus buat apa dong? Lebih didorong sama permintaan pasar global. Jadi, tanaman komersial buat ekspor. Kayak kapas di Mesir, gandum di Suriah dan Irak, jeruk di Palestina, kurma di Irak. Wah, jadi fokusnya ke ekspor ya? Iya, akibatnya muncul deh perkebunan-perkebunan besar yang dikelola modern, pakai traktor, pakai pupuk kimia. Siapa pemiliknya? Nah, itu dia. Seringnya perusahaan asing atau orang asing perorangan atau ya segelintir elit lokal aja. Jadi ada semacam modernisasi pertanian, tapi kayaknya nggak merata ya. Terus gimana nasib petani kecil yang biasa? Nah, ini dia sisi lain yang penting banget. Justru mayoritas petani pribumi itu kondisinya kontras. Mereka garap lahan kecil, entah punya sendiri atau tanah komunal desa. Seringnya tanahnya kurang subur, airnya susah. Nggak punya modal juga ya buat teknologi baru? Persis, nggak punya modal buat beli traktor atau pupuk tadi. Akibatnya, banyak yang kejebak di sistem bagi hasil yang berat sebelah, atau malah lebih parah lagi, kejerat utang sama tuan tanah atau rentenir. Wah, kasihan juga ya. Dan parahnya lagi, pas krisis ekonomi global tahun 1930-an itu loh. Oh iya, depresi besar itu kan. Betul, itu dampaknya sampai ke pelosok desa. Semua petani kena sih, tapi yang paling parah ya jelas mereka yang posisinya udah sulit dari awal. Oke, jadi kondisi di desa makin sulit buat banyak orang. Ini pasti ada efeknya ke kota dong ya. Pasti banyak yang pindah. Tentu saja, ini yang kemudian memicu arus urbanisasi besar-besaran.
Ya, ini dia sisi lainnya yang penting banget. Justru mayoritas petani pribumi itu kondisinya kontras. Mereka garap lahan kecil, entah punya sendiri atau tanah komunal desa. Seringnya tanahnya kurang subur, airnya susah. Nggak punya modal juga ya buat teknologi baru? Persis, nggak punya modal buat beli traktor atau pupuk tadi. Akibatnya banyak yang kejebak di sistem bagi hasil yang berat sebelah, atau malah lebih parah lagi, kejerat utang sama tuan tanah atau rentenir. Wah, kasihan juga ya. Dan parahnya lagi, pas krisis ekonomi global tahun 1930-an itulah. Oh iya, depresi besar itu kan? Betul. Itu dampaknya sampai ke pelosok desa. Semua petani kena sih, tapi yang paling parah ya jelas. Mereka yang posisinya udah sulit dari awal. Oke, jadi kondisi di desa makin sulit buat banyak orang. Ini pasti ada efeknya ke kota dong ya? Pasti banyak yang pindah. Tentu saja. Ini yang kemudian memicu arus urbanisasi besar-besaran. Sumber Anda nyebut angka yang, wah, gila juga buat Kairo. Populasinya loncat dari 800.000 jiwa tahun 1917 jadi 1,3 juta di tahun 1937. Betul. 1,5 juta orang nambah dalam 20 tahun. Itu banyak banget loh. Kota-kota lain di Palestina, sama Maghrib, Afrika Utara itu katanya juga sama ya. Skalanya ini benar-benar beda ya sama migrasi ke kota di masa-masa sebelumnya. Beda banget, dan yang bikin unik di periode ini, para pendatang dari desa ini bukan cuma datang buat ngisi kekosongan kota karena misalnya ada wabah penyakit gitu kayak mungkin di abad-abad lalu. Terus gimana? Kali ini mereka datang menambah populasi kota yang sebenarnya juga lagi tumbuh secara alami. Oh, jadi penduduk asli kotanya juga nambah. Kok bisa? Karena ada perbaikan, ya meskipun terbatas ya, dalam kesehatan masyarakat di kota. Angka kematian mulai sedikit turun. Jadi ini kombinasi ledakan migrasi dari desa plus pertumbuhan penduduk kota itu sendiri. Hasilnya apa dong? Hasilnya ya kota-kota dengan wajah baru tapi juga masalah yang benar-benar baru. Oke, menarik nih. Coba kita lihat lebih dekat deh wajah baru kota-kota ini. Sumber Anda cerita soal perubahan fisiknya ya, yang kelihatan banget di luar pusat kota lama yang biasa kita sebut Madinah itu. Iya, kota tuanya. Nah, di luarnya itu tumbuh area-area baru. Ada kawasan perumahan buat kelas burjuis yang lebih tertata gitu. Ada villa buat orang kaya, terus ada blok-blok apartemen modern buat kelas menengah yang jumlahnya juga makin banyak. Betul. Tapi ironisnya, di sisi lain, di pinggiran kota, itu tumbuh juga pemukiman kumuh yang luas banget. Ah, iya. Yang di Afrika Utara disebut Bidon Fields itu ya, kota dari seng atau kaleng bekas gitu. Nah, itu dia. Disitulah biasanya para pendatang baru dari desa ini memulai hidup mereka di kota. Seringkali kondisinya, ya Anda bisa bayangkan, sangat sulit. Dan perubahan ini bukan cuma soal bangunan aja kan ya, tapi masuk ke gaya hidup sehari-hari juga. Oh, jelas. Meresap banget. Orang mulai belanja caranya beda. Muncul tuh department store ala Eropa. Meskipun, sumber Anda juga nyatet sih, banyak orang masih lebih suka ke toko kelontong kecil biasa yang mereka kenal sama penjualnya. Sentuhan personalnya masih penting ya? Masih. Terus tempat nongkrong baru juga menjamur. Restoran, kafe-kafe modern, dan, nah ini, bioskop. Bioskop jadi populer banget. Ini jadi semacam ruang sosial baru. Oke. Nah, di sini ada fenomena yang menurut saya sangat menarik yang disinggung di sumber. Soal kebebasan sosial perempuan. Setidaknya di kalangan tertentu ya, ini mulai kelihatan meningkat. Oh ya? Gimana contohnya? Generasi baru perempuan muslim yang dapat pendidikan itu mulai lebih berani. Ada yang mulai menanggalkan cadar, atau paling nggak pakai penutup kepala yang lebih ringan, lebih simbolis gitu. Wah, menarik. Terus fasilitas modern juga mulai masuk kan? Iya dong, kayak air ledeng, listrik, telepon, itu mulai masuk ke rumah-rumah. Terutama di kawasan-kawasan baru itu. Ya jelas mengubah ritme hidup sehari-hari. Oh iya, satu lagi, transportasi. Sumber Anda punya cerita seru banget soal ini. Tram sama bus kan udah ada ya. Tapi mobil ini benar-benar ngubah peta. Katanya sampai bisa naklukin padang pasir. Iya betul, ada cerita soal layanan taksi sama bus reguler antar kota yang dimulai tahun 1920-an. Itu kalau nggak salah orang Australia yang mulai. Itu menghubungkan pantai Mediterania, lewat Damaskus atau Yerusalem, langsung ke Baghdad. Jauh banget itu. Banget. Perjalanan darat antara Suriah sama Irak yang dulunya bisa sebulan penuh, jadi kurang dari sehari. Gila, cepet banget. Luar biasa sih konektivitasnya.
Nah, rasanya semua perubahan fisik, sosial yang secepat ini pasti ngefek banget ke cara orang berpikir juga ya. Juga Jadi, lanskap intelektual dan artistiknya ikut bergolak juga. ikut bergolak dan berubah bentuk di periode ini. Salah satu yang paling signifikan itu lahirnya sastra Arab modern dalam bentuk prosa, cerita pendek, dan novel. Oh, kalau sebelumnya kan lebih dominan puisi ya? Betul. Sekarang muncul penulis-penulis baru kayak Mahmud Taimur di Mesir atau Yahya Haki. Mereka ini generasi yang lahir di awal abad ke-20. Karya mereka itu penting karena fokusnya geser. Geser gimana maksudnya? Bukan lagi cuma soal indahnya bahasa atau retorika klasik gitu, tapi mereka lebih berani ngeliat dan gambarin realitas sosial masyarakat yang lagi, yaitu tadi, berubah drastis ini. Mereka nulis soal psikologi orang-orang di tengah perubahan. Pan keluarga, pengen bebas tapi susah. Konflik generasi gitu ya? Iya, benturan antar generasi. Orang tua yang pegang nilai lama, anak muda yang kena ide-ide baru. Dan tentu aja soal dampak gaya hidup sama nilai-nilai barat yang mulai masuk itu. Kadang bawa kemajuan, tapi sering juga bikin resah, bikin gamang. Jadi, sastranya kayak cermin sosial gitu ya? Tempat orang bisa lihat refleksi zaman itu. Persis. Tempat orang bisa lihat kegelisahan dan harapan zaman itu. Oke, selain sastra, ada juga pergeseran menarik di gagasan nasionalisme kan? Sumber Ana nyinggung ini. Kalau dulu mungkin lebih ke ide pan-islamisme atau loyal ke Ottoman sebelum runtuh. Sekarang munculnya nasionalisme yang lebih lokal. Jadi identitas kebangsaan itu mulai terikat sama negara bangsa yang baru terbentuk atau lagi diperjuangkan. Ada nasionalisme Mesir, Suriah, Irak, gitu ya. Betul sekali. Lebih spesifik ke entitas negara bangsa modern. Nah, yang unik katanya, kadang mereka cari akar identitasnya jauh ke masa lalu. Bahkan sebelum Islam. Contohnya penemuan makam Fir'aun Tutankhamen tahun 1922 itu. Nah, itu dia. Itu bikin heboh banget kan waktu itu. Dan membangkitkan lagi kebanggaan pada sejarah Mesir kuno. Bahkan penyair top kayak Ahmad Shauqi, yang dulu penyair Istana Ottoman, di era ini malah jadi kayak corong nasionalisme Mesir. Pakai kebesaran Firaun sebagai inspirasi. Wah, bagi Anda yang menyimak nih, ini artinya apa ya kira-kira? Ini nunjukin betapa kompleksnya pencarian jati diri di dunia Arab waktu itu. Ada tarik-menarik yang kuat banget. Di satu sisi ada dorongan besar buat jadi modern, kayak Eropa. Mengadopsi lembaga politik, sosial, bahkan budayanya. Pengen maju gitu ya? Iya, tapi di sisi lain ada kebutuhan yang sama kuatnya buat negasin. Siapa sih kita ini sebenarnya? Mencari keunikan, otentisitas. Nah, pencarian otentisitas ini bisa lari ke masa keemasan Islam awal, tapi ya itu tadi, kadang lompat lebih jauh lagi ke peradaban kuno, pra-Islam. Menarik. Dan menariknya lagi, semangat nasionalisme ini juga ikut mendorong isu emansipasi perempuan. Makin banyak sekolah buat perempuan dibuka. Ruang gerak sosial mereka terutama di kota jadi lebih luas. Oh, jadi ada kaitannya ya? Ada. Walaupun harus diakui perubahan status hukum formalnya sih masih lambat ya. Tapi perubahan sosialnya mulai terasa. Cuma, nah ini penting, kemajuan ini nggak merata sama sekali. Gimana maksudnya nggak merata? Ya, Mesir, Lebanon, Palestina, yang interaksinya sama Eropa lebih intens, perubahannya lebih kelihatan. Beda sama katakanlah Maroko, Sudan, atau apalagi Semenanjung Arabia. Di sana perubahannya lebih lambat. Oke, paham. Tapi di tengah semua modernisasi nasionalisme ini, kok kayaknya ada semacam keretakan ya, atau paling nggak ketegangan dalam penghayatan Islam, terutama antara kelompok elit terdidik sama masyarakat umum. Iya, sumber Anda menyoroti itu dengan cukup tajam. Gimana tuh? Katanya sebagian elit ini, khususnya yang sekolah model barat, dalam kehidupan sehari-hari, mereka mulai banyak yang nggak lagi sepenuhnya terikat sama kerangka hukum syariah tradisional. Persis, urusan bisnis mereka, hukum pidana, hukum perdata, itu makin banyak diatur oleh hukum sekuler yang niru Eropa. Jadi sistem hukumnya jadi ganda gitu? Betul, ini yang sering disebut dualisme sistem hukum. Di satu sisi ada hukum pidana, dagang, perdata, kiblatnya Eropa, berlaku di pengadilan negeri. Di sisi lain, wewenang pengadilan agama Islam, syariah, dan para kadinya itu makin sempit. Cuma ngurus apa aja jadinya? Umumnya cuma ngurus soal status personal, nikah, cerai, warisan, wakaf. Gitu-gitu aja. Akibatnya apa? Ya tercipta jarak.
Jarak antara siapa? Antara cara hidup dan kerangka hukum yang dipakai sebagian elit kota dengan praktik keagamaan dan penghormatan pada syariah yang masih kental banget dipegang sama mayoritas masyarakat, baik di kota maupun di desa. Nah, ini menarik banget. Kalau ada jarak kayak gitu, gimana respon dari kalangan agamawan atau kelompok Islamis? Apa mereka diam aja atau justru bereaksi? Wah, ya nggak mungkin diem aja dong, tentu ada reaksi. Dan reaksinya pun macem-macem. Ini nunjukin dinamika internal dalam pemikiran Islam itu sendiri juga. Oke, apa aja tuh reaksinya? Pertama, kita lihat kelanjutan dari gerakan reformis Islam yang banyak terinspirasi gagasan Salafiyah. Yang menekankan kembali ke sumber awal Islam itu ya, Al-Quran dan hadis. Betul, kembali ke ajaran yang dianggap murni. Para reformis ini biasanya kritis banget sama praktek-praktek sufi populer yang dianggap bid'ah atau menyimpang, kayak pemujaan berlebihan pada wali atau keramat gitu. Ada contohnya di periode ini? Ada. Contoh penting itu Asosiasi Ulama Muslim Aljazair, didirikan sama Syekh Ben Badis tahun 1931. Tujuan mereka jelas, memurnikan praktek agama dan mengembalikan kehormatan Islam sama bahasa Arab di tengah dominasi Prancis waktu itu. Jadi mereka fokus ke pemurnian ajaran sama budaya ya? Ya, teologinya cenderung puritan, tapi menariknya mereka bisa nerima aspek modernitas tertentu loh. Terutama soal pendidikan modern, organisasi modern. Oke, itu satu jenis respons. Ada lagi yang beda. Ada, dan ini yang jadi sangat berpengaruh ke depannya. Muncul gelombang respons yang lebih aktivis, lebih politis. Contohnya? Contoh paling kuat ya Ikhwanul Muslimin, Persaudaraan Muslim, yang didirikan Hasan al-Banna di Mesir tahun 1928. Apa bedanya sama reformis tadi? Kalau sebagian reformis tadi fokusnya lebih ke teologi atau budaya, Ikhwanul Muslimin ini punya pandangan yang lebih total gitu. Mereka lihat Islam itu bukan cuma soal ibadah pribadi, Tapi, tapi sebagai sistem hidup yang lengkap. Mereka nyebutnya syumul, mencakup sosial, ekonomi, sampai politik dan pemerintahan. wah luas banget cakupannya. Iya, ada kutipan menarik dari Al-Banna di sumber Anda. Waktu ditanya apa inti dakwahnya, dia jawab, Islam, risalah Muhammad, agama yang di dalamnya terkandung pemerintahan, dan salah satu kewajibannya adalah kebebasan. Menarik. Jadi ada dimensi politiknya yang kuat ya? Sangat kuat. Mereka kritis banget sama nasionalisme sekuler ala barat, sama westernisasi gaya hidup, tapi mereka nggak cuma ngeritik, mereka juga aktif banget di akar rumput. Ngapain aja tuh? Ya, bangun sekolah, bikin klinik, usaha kecil. Mereka kayak ngisi kekosongan layanan sosial yang sering nggak diurus sama pemerintah kolonial atau semi-kolonial waktu itu. Jadi mereka punya basis massa yang kuat ya? Betul. Kemunculan gerakan kayak Ikhwanul Muslimin ini benar-benar bawa lagi perdebatan fundamental soal hubungan ideal antara agama, negara, sama masyarakat di era modern. Oh ya, dan jangan lupa, di ujung lain, di Arab Saudi yang baru berdiri, itu paham Wahabi yang juga puritan, itu ditegakkan jadi ideologi negara. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, periode 1914 sampai 1939 ini benar-benar masa pergolakan yang dahsyat ya di dunia Arab. Desa dan kota berubah total mukanya. Muncul gaya hidup baru, tapi juga masalah baru. Iya. Budaya melahirkan ekspresi modern kayak novel, nasionalisme juga cari bentuk barunya yang terikat sama negara bangsa. Dan di tengah itu semua, peran Islam jadi kompleks banget. Sangat kompleks. Di satu sisi coba adaptasi sama modernitas, tapi di sisi lain juga jadi sumber kritik, bahkan mungkin perlawanan terhadap perubahan yang dianggap mengancam. Dinamikanya luar biasa ya. Benar sekali, sebuah periode yang penuh ketegangan, tapi juga kreativitas. Nah, Dan mungkin sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada satu pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan lebih lanjut. apa tuh? Kalau kita lihat semua perubahan mendalam yang baru aja kita bahas tadi ya, ada tarikan kuat ke modernisasi ala barat, ada pencarian identitas nasional yang otentik, entah itu sekuler atau ngakar ke sejarah kuno. Tapi di saat yang sama, tradisi keagamaan juga tetap hidup kuat, beradaptasi sekaligus melawan. Nah, pertanyaannya, gimana menurut Anda warisan dari periode 1914-1939 ini masih terasa dan membentuk dunia Arab yang kita lihat sekarang? Mungkinkah akar dari banyak fenomena atau konflik atau aspirasi di kawasan itu hari ini sebenarnya bisa kita telusuri kembali ke benih-benih atau ketegangan yang muncul persis di antara dua perang dunia itu? Wah, pertanyaan bagus banget itu.
Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya.